ini meresahkan banget nih. Gimana nggak meresahkan? Emak asal Bekasi menyiramkan air comberan ke pintu rumah tetangga. Aduh, kan bau banget ya teman dunia. Belum tahu apa alasan jelasnya si emak melakukan hal tersebut. Tapi katanya emak ini mengalami gangguan kejiwaan. Jengkelnya lagi, ternyata hal serupa pun sudah terjadi beberapa kali. Alhasil, sang pemilik rumah pun melaporkan ke pihak yang berwajib. Tapi si emak belum gerah juga dan tetap aja melancarkan aksinya hingga menyebabkan keributan. Di sekolah juga dijambat dari motor. Ini takut saya kalau jadi resah ada gitu. Nah, pengennya mah ya terserah dia ya, mau diobatin mau enggak, yang penting dia nggak ganggu saya. Korban pun masih berharap kasus tersebut bisa segera selesai. Yang sabar ya Bu, semoga ada hikmahnya di balik musibah ini. Oh Bunda ada dan tiada dirimu kan. Kalau emak-emak yang tadi bikin kesel dan geram, momen emak yang satu ini justru malah bikin siapapun akan terharu melihatnya. Tampak di sebuah lokasi yang tengah dipenuhi emak-emak yang tengah bekerja. Seorang pemuda membawa kue tart dengan lilin yang sudah menyala. Ia berjalan cepat ke arah seorang ibu yang duduk di belakang tampak terkejut. Terutama si ibu yang mendapat kejutan tak terduga. Sambil malu-malu dan terus mengusap air mata, si ibu pun meniup lilin. Duh, sweet banget ya putranya. Uniknya setelah mencium pipi sang putra, si ibu pun mencoba meniup lilin lagi. Dan kali ini akhirnya lilin benar-benar mati. Wah, sepertinya si lilin udah di-brief nih untuk mati setelah cium pipi ya. Gak cuma sampai di situ, kejutan berlanjut dengan si anak menyerahkan dompet kecil yang ternyata setelah dibuka berisi cincin emas. Duh, makin bahagia deh ibu yang berulang tahun ini. Lihat deh wajah cerianya yang memamerkan cincin pemberian sang anak. Duh, jadi ikutan seneng deh liatnya. Semoga panjang umur dan sehat selalu ya Bu. Oh. Ada kejadian kurang mengenakan yang dialami penyanyi dangdut Happy Asmara saat manggung di Pasuruan, Jawa Timur. Happy Asmara bikin heboh penggemarnya lantaran diduga mengalami kesurupan di tengah acara. Seperti yang terlihat dalam rekaman, Happy Asmara yang awalnya terlihat biasa saja, gak lama kemudian coba deh teman dunia lihat. Apakah ada yang aneh dengan wajah Happy Asmara ini? Mengenai kejadian tersebut, Happy Asmara akhirnya buka suara dan menjelaskan apa yang dirasakannya saat itu. Mantan kekasih Denny Caknan itu memang mengakui bahwa dirinya mengalami gangguan mistis. Gak hanya itu saja, wanita berusia 23 tahun ini juga menjelaskan bahwa setiap kali merasa pusing, pasti ada aja kejadian aneh dan tak terduga. Genset meledak juga. Tiap kali aku kayak udah pusing apa itu pasti ada kejadian meledak, sesuatu yang meledak itu pasti. Kan ya bingung ya kita ya, maksudnya. Meski mengalami gangguan, Happy Asmara mengaku bahwa dirinya masih dalam keadaan sadar saat itu. Namun, ia nggak bisa berbuat banyak lantaran sedang mengalami menstruasi. Karena Cidro pasti, itu tuh semalam tuh aku tuh masih sadar. Bukan yang kesurupan sih kayak gak sewadar gitu, enggak. Cuman semalam aku pengen kayak baca-baca surah kayak gitu. Aku kan lagi halangan. Jadi ya nggak bisa, masih ya terbatas. Mungkin nyemek sholat kayak gitu-gitu. Dan ternyata kejadian mistis yang dialami Happy Asmara ini bukan pertama kali dirasakannya. Dan rupanya sering dialami olehnya. Sebab Happy diketahui punya riwayat sering mengalami kesurupan setiap malam Jumat. Dan ia sendiri mengaku pernah menjalani ruqyah untuk menghilangkan gangguan itu. 19 itu udah pernah di ruqyah di Blitar. Gara-garanya aku setiap kali malam Jumat itu, apalagi kalau malam Jumat Kliwon itu ngereoknya
bilang reok gitu loh. Sebelum aku yang kayak mual banget. Sampai sekarang tuh masih kayak mual. Ngeri juga ya apa yang dialami Mbak Happy Asmara ini. Semoga Mbak Happy selalu sehat dan kejadian tak mengenakan seperti ini tak dialami kembali di kemudian hari ya Mbak. Ngomongin soal manggung, ternyata ada kebiasaan unik yang dilakukan sejumlah penyanyi seperti yang dilakukan penyanyi yang satu ini. Nah, ternyata Yura Yunita punya kebiasaan unik yang selalu dilakukannya sebelum manggung loh. Pelantun lagu Tutur Batinku ini memiliki ritual mengunyah kencur sebelum bernyanyi. Lihat deh bagaimana Teh Yura ini saat memakan kencur. Nyanyi, aku tuh harus enak banget. Ya, meskipun kencur memiliki rasa pedas yang khas, Yura mengaku menyukainya loh. Ini cikur alias kencur itu adalah makanan wajib aku sebelum aku nyanyi. Aku tuh harus enak banget. Banyak. Nah, habis itu aku didiemin dulu, diresapi supaya sari-sarinya tuh langsung tenggorokan. Tapi aku taruh dulu gitu di gigi aku. Jadi imut, dirasain. Lalu apa sih alasan Yura Yunita suka makan kencur sebelum manggung ya? Habis itu rasanya tenggorokan aku jadi lega banget. Untuk ambil nafas juga rasanya rongganya jadi lebih besar gitu rasanya. Wah tuh, terus di video. Wah, unik juga ya kebiasaan Yura Yunita ini. Kira-kira ada yang mau mencoba ritual yang dilakukan Yura Yunita ini sebelum menyanyi? Ngomongin soal kencur sendiri, memang kencur memiliki kandungan zat antiinflamasi yang dapat meredakan peradangan pada tenggorokan. Sehingga saat dikonsumsi, tenggorokan akan terasa hangat dan membuatnya menjadi lega. Meskipun memiliki manfaat, mengkonsumsi kencur juga tidak boleh berlebihan teman dunia. Jika terlalu banyak, maka seseorang akan mengalami efek samping seperti sakit perut, pusing, mual, diare, hingga muncul ruam di bagian tubuh. Ibu mau pesan makan, mau ayam. Teman dunia belum lama ini sempat viral warung unik dengan proses transaksinya yang gak biasa. Bagaimana gak biasa? Warung yang berada di tepi Kali Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan ini mengandalkan tali tambang dan ember plastik. Lantaran jarak antara pembeli dan penjual dibatasi sungai dengan lebar kurang lebih 4 meter. Selain unik, harganya yang ekonomis juga menjadi pilihan para pembeli yang biasanya adalah karyawan kantor maupun pekerja proyek. Namun kali ini, selebriti Fadil Jaidi yang menjadi pembeli di warung ini. Ngomong-ngomong, Mas Fadil mau pesan apa sih? Ya Allah, di Jakarta ada ginian. Ternyata ini kalau mau beli minum, Fadil masukin ember, ntar ditukar minum. Ini parah nih. Bu, nggak jadi minum, maunya ini. Geli ketawa. Gue mau pingsan tau gak lo. Udah nyampe nih gue. Pokari. Putih apa? Nah ini kita mau. Bu, nggak ada, yang bener aja. Lo nggak lo, jualan air nggak lo. Itu gue dikeroyok warga lagi terang. Pagi-pagi kayak pertarungan antar desa atau nggak? Iya boleh berapa sih? Kira-kira teman dunia ada yang pernah mencoba membeli dagangan di warung kerekan ini enggak? Kan ada selebgram nih. Dimasukin tuh. Kok ibunya narik? Kok bukan gue yang narik? Lagi boleh pengen kerja aja. Udah capek juga. Teman dunia, bapak yang satu ini gigih banget ngajarin anaknya sejak dini. Salah satunya untuk mengajarkan anaknya tengkurap. Kalau bapak ini sih malah nggak cuma ngelihat perkembangannya aja. Malahan nih, bapaknya ikut langsung nyontohin dan ngajarin anaknya tengkurap. Dengan penuh kegigihan, bapak pun mengajarinya dengan penuh semangat. Oh, sekali lagi. Hore, good job dek. Emang ya, usaha nggak mengkhianati hasil teman dunia.
Sebuah kejadian lucu nggak sengaja terekam kamera di ajang Asian Games yang tengah berlangsung di China ini. Tepatnya saat pertandingan voli antara China Taipei melawan Mongolia di Asian Games 2023. Kejadian bermula saat pemain dari China Taipei melakukan servis. Bola kemudian diterima oleh pemain Mongolia. Lantas, seorang pemain Mongolia, Zolbo Otgonbayar, mencoba mengejar bola agar tidak out. Sayangnya, saat mencoba menyelamatkan bola tersebut, malah mengenai bagian vital dari wasit. Oh no. Sontak saja, sang wasit langsung terkejut dan kesakitan. Meskipun menahan rasa sakit, sambil tersenyum, ia berkomentar bahwa dirinya tidak apa-apa. Pemain Mongolia pun terlihat meminta maaf kepada wasit karena ketidaksengajaannya itu. Aduh, pas banget ditonton orang se-Asia kan? Sabar ya Pak Wasit. Masih tentang bola nyasar nih. Kali ini bola kaki nyasar ke kepala pemotor yang lagi lewat. Loh, kok bisa? Gak percaya? Lihat aja deh video berikut ini. No. Ya, bolanya sih udah bener menuju gawang dan gol. Tapi gara-gara gawangnya cuma tiang aja, si bola itu pun bikin double goal ke kepala pemotor yang lagi lewat. Dan langsung nyungsep deh itu motor. Lagian kok ya bisa-bisanya motor lewat di lapangan bola. Ya namanya juga main bola tarkam alias antar kampung teman dunia. Maklumin aja lah ya. Mudah-mudahan motornya nggak kenapa-kenapa. Pengemudinya maksudnya. Tadi jatuh karena ketidaksengajaan, kali ini jatuhnya karena kurang hati-hati guys. Niat hati bikin video estetik, yang ada malah jatuhnya yang estetik. Lumayan lah ya, ada estetik-estetiknya. Aduh, urusan jatuh memang gak hanya bikin sakit, tapi juga bikin malu yang gak ketahan. Betul gak teman dunia? Apalagi kalau jatuhnya di tempat yang estetik banget. Makin bikin sakit di hati ya. Kan bisa jadi video yang indah gitu, tapi apa daya malah jadi video yang mengundang tawa berdosa dari orang-orang yang sebetulnya kasihan sih sama si masnya. Gimana enggak, itu jatuhnya bertubi-tubi gitu loh. Kalau diulang-ulang terus videonya, makin kerasa nggak ya sakitnya? Namun sepertinya si korban nggak kenapa-kenapa ya. Harus lebih hati-hati ya masnya, kalau ada di tempat alami kayak yang ada di video ini. Merupakan hasil penetasan yang dilakukan oleh para peternak. Siapa nih di sini yang suka beli anak ayam warna-warni pas kecil? Tapi ternyata nggak cuma di Indonesia aja ya. Di China juga ada loh yang jual ayam warna-warni. Malah kalau di China ayamnya dilepas gitu aja loh di sekitaran sang penjual. Aduh, gemes banget ya. Cinta tumbuh sebisanya, cinta dan resah itu pelengkapnya. Masa nih segerombolan ayam-ayam ini akan mendekat jika seseorang ada yang memanggilnya. Wah, kok bisa nurut gini ya? Ini sih kalau ada razia nggak perlu capek-capek taruh kandang. Lari bareng aja ya yang biar nggak ditangkap. Ada juga nih anak unggas yang gak kalah nurut sama yang tadi. Seperti sang induk, gerombolan anak bebek ini nurut dengan bocah satu ini. Dengan memakai peluit, anak bebek ini pun mengikuti perintah bocah tersebut. Gokilnya, gak cuma 7 ekor aja yang ngikutin, bahkan hingga puluhan. Kok bisa ya?
Gak cuma jadi pasukan, malahan nih anak bebeknya bisa diajak nongkrong bareng. Duh, kira-kira punya karisma apa ya bocilnya? Induknya aja gak laku loh. The next generation of Ray-Ban Meta smart glasses. Memasuki dunia digital, berbagai inovasi terus dikembangkan guna menciptakan teknologi terkini yang memudahkan kehidupan manusia. Tak terkecuali seperti teknologi AI yang dikembangkan perusahaan milik Mark Zuckerberg, Meta, yang diaplikasikan dalam kacamata pintar ini. Yap, kacamata ini bukan sembarangan kacamata. Kacamata pintar ini memiliki teknologi chatbot Meta AI yang dapat memindai dunia di sekitar pengguna menggunakan built-in camera. Kerennya lagi, pengguna dapat berbicara dan bertanya kepada Meta AI untuk mendapatkan informasi dan menganalisa apa yang ada di depan mata. Wow, keren banget kan? Gak hanya mampu menganalisa objek yang ada di depan mata saja, kacamata ini juga dapat merekam video karena dilengkapi dengan kamera 12 megapiksel ultrawide terbaru dengan resolusi Full HD hingga 60 detik. Gak sampai situ aja, teknologi ini juga memungkinkan pengguna untuk melakukan foto dan mengirimkannya dengan cepat ke teman maupun keluarga hanya dengan perintah suara. Buat yang suka live streaming nih, pasti bakalan suka dengan fitur yang satu ini. Di update terbarunya, kacamata pintar ini bisa melakukan siaran langsung loh. Wih, mantul banget gak tuh? Wih, keren banget ya. Nah, buat teman dunia yang berminat nih, kacamata pintar ini akan diluncurkan pada 17 Oktober mendatang dan harganya diperkirakan berada di angka 4,6 juta rupiah. Bagaimana teman dunia? Tertarik untuk memiliki kacamata pintar berteknologi canggih ini? Kamu jangan katakan seperti itu. Saya tahu Bapak kemarin pada jalan umum. Saya tahu Bapak kemarin ketika Bapak datang. Bisa kalau Bapak bicara perempuan juga. Teman dunia, demo di gedung DPR sudah biasa. Nah, kalau demo di depan sekolah, ini baru aja kejadian. Senin 25 September 2023, siswa-siswi SMKN 9 yang berada di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, beramai-ramai bersama dengan guru-guru mereka melakukan demo dan memblokir jalan. Aksi ini dilakukan karena mereka sudah tak tahan lagi dengan aktivitas truk pertambangan yang melewati depan sekolah mereka. Dalam aksinya, terlihat puluhan pelajar berdiri tepat di tengah jalan sembari memarkirkan motor mereka. Saya berteriak kayak, Pak, kami orang. Lihat Pak, kalian punya ini. Tapi kalian selalu menghalang-halangi. Aktivitas proyek pertambangan di wilayah itu diduga telah mengganggu proses belajar mengajar para siswa dan guru. Hal ini disebabkan banyak debu yang berterbangan pada saat truk-truk proyek melewati depan sekolah mereka. Apalagi dengan kondisi musim panas dan kemarau yang semakin memperparah keadaan. Dilaporkan sudah banyak guru dan siswa yang sakit karena banyak menghirup debu. Ya, kami tahu, kami membuka body aspal, tapi tolong bagi ini juga, tolong disiram dulu. Tapi tolong bagi ini juga, tolong disiram dulu. Sayang, aksi mereka justru dihalangi oleh seorang berseragam ASN yang merupakan kepala desa Pesoha. Bapak kepala desa merasa bahwa para siswa dan guru tidak lagi mau diatur oleh aparat desa dengan melakukan aksi protes ini. Hei, kamu merekam ya? Apa gunanya ibu merekam begitu? Kalian tidak mau diatur dengan pemerintah kah? Menurut informasi, persoalan ini kabarnya sudah diselesaikan setelah adanya mediasi dengan pihak terkait. Hey, police, don't touch. Kalau tadi seorang aparat desa yang menghalangi aksi demo, kali ini ada seorang aparat keamanan yang berupaya menghalangi seorang pria yang sedang melaksanakan sholat ini. Insiden ini terjadi di salah satu venue Asian Games 2023 yang tengah berlangsung di Hangzhou, China. Menurut sejumlah informasi, seorang penonton asal Uzbekistan terpaksa melakukan sholat di pinggir jalan karena di area venue tidak tersedia tempat khusus untuk sholat. Saat tengah melakukan gerakan sholat, petugas keamanan berseragam biru itu berusaha untuk berbicara dengannya. Tapi pria itu tetap melanjutkan sholatnya.
Sementara orang-orang di sekeliling mereka tampak tidak terlalu menghiraukan kejadian itu. Hingga pada saat pria itu hendak untuk melanjutkan sholatnya, petugas keamanan itu mencoba beberapa kali untuk menghentikan pria itu. Beruntung, orang yang merekam video tersebut langsung memperingatkan petugas keamanan untuk menghentikan tindakannya dan mencoba menjelaskan bahwa pria itu sedang berdoa. Hey, police! Don't touch! Don't touch! This is pray. 117看台，这里又有人在做祷告，我这里只有一个人，你跟我过来支援一下。 1 minute only, please. 1 minute. Perekam video juga menjelaskan bahwa pria ini berdoa karena tidak ada ruangan khusus di venue. Dia juga meminta petugas untuk tidak mengganggu selama 1 menit saja. Tak lama, pria Uzbekistan itu pun akhirnya menyelesaikan sholatnya. Wah, semoga insiden ini nggak terjadi lagi ya teman dunia. Okay, finish. Okay, 体育场馆里面是禁止宗教活动的，听得懂我说的话吗？ Thank you so much. Bye, thank you. 动作快，好不好？ Teman dunia, semakin banyak pinjaman online atau pinjol yang meresahkan ya. Seperti beberapa waktu lalu, beredar video yang diduga debt collector perusahaan pinjol meneror nasabahnya dengan modus orderan fiktif via ojek online. Seorang perempuan bernama Siti dikirimi makanan lewat aplikasi ojol oleh seorang pria bernama Irfan Harish. Pria yang diduga debt collector itu pun melakukan sambungan telepon melalui handphone milik driver ojol. Dia pun meminta agar Siti menerima makanan itu dan melunasi utang pinjolnya. Bapak. Halo, Kak Siti. Iya. Siti. Iya. Iya. Ini tolong diterima makanannya ya. Sekalian kamu selesaikan utang kamu di aplikasi ya. Pak. Dari ini ya. Kamu Salah. dengerin ya. Saya bikin. Salah apa lu? Lu punya utang di lu. Mau gua kirim Alamatnya, Bu. Nggak jelas. Video ini pun ramai jadi perbincangan netizen. Pasalnya yang dilakukan oleh debt collector ini sangat meresahkan dan berpotensi merugikan pihak driver ojol. Waduh, semoga teman dunia nggak ada yang terjerat sama pinjol ya. Ini tolong diterima makanannya ya. Tapi kalau ada yang mengalami masalah dengan penagihan debt collector, bisa loh membuat laporan. Tapi ingat, harus disertai dengan bukti ya. Salah apa lu? Lu punya utang di lu. Mau gua kirim Alamatnya, Bu. Nggak jelas. Buat orang yang males kerja, pasti malu nih sama kucing yang satu ini. Gak seperti kucing pada umumnya. Kucing ini malah lebih suka bekerja layaknya manusia. Kucing asal Korea Selatan bernama Suhyok ini bekerja sebagai penjaga di sebuah toko ikan. Pertemuannya dengan pemilik toko berawal saat ia sedang lemas dan terluka karena ekornya terpotong. Sang kucing pun dibawa pemilik toko ikan tersebut ke dokter dan dirawatnya dengan sepenuh hati. Saat kucing berkumis sebelah ini sembuh, ia pun membalas budi pemilik toko ikan dengan membantu menjaga tokonya. Uniknya, Suhyok hanya memakan ikan yang diberikan oleh majikannya dan akan menolak pemberian dari siapapun. Dan sebagai penjaga, Suhyok pun akan duduk seharian di kursi. Ia akan menjaga toko pemiliknya dari serangan tikus, anjing liar, ataupun kucing liar lainnya. Wah, keren! Semangat kerjanya ya, Cing, biar cepet naik gaji. Biasanya kita pasti akan merasa senang saat melihat bunga bermekaran. Tapi yang ini justru kebalikannya, karena bunga bermekaran yang ini justru disebut-sebut sebagai tanda bahaya. Aduh, kok bisa gitu ya? Ternyata karena bunganya bermekarannya di Antartika. Yap, benua di kutub selatan bumi ini seharusnya hanya berisi es ya teman dunia. Gak kebayang kan kalau bunga bisa tumbuh di sana, bahkan sampai bermekaran seperti video yang beredar ini. Video ini tentu saja bikin heboh netizen, apalagi disertai pernyataan dari ilmuwan bahwa hal itu bukanlah pertanda baik.
Faktanya, pemanasan global di bumi yang semakin mengkhawatirkan memang sangat berpengaruh pada suhu Antartika yang semakin hangat. Bahkan, Antartika telah memanas lebih cepat dibandingkan wilayah lain di bumi. Selama 50 tahun terakhir, suhu rata-rata Antartika telah meningkat sebesar 3 derajat Celcius, 5 kali lipat peningkatan suhu rata-rata di bumi. Akibatnya, es mulai mencair dan bermunculan tumbuhan yang bisa hidup di sana. Tahun ini saja, ada sekitar 3 kali lipat lahan es yang mencair di semenanjung Antartika dan tanaman vegetasi bisa tumbuh di sana. Nah, bila Antartika semakin hijau dan es terus mencair, maka akibatnya adalah kenaikan permukaan air laut di dunia. Sebagai informasi, sekitar 70% air segar di dunia tersimpan dalam bentuk lapisan es Antartika.